Bambang ya, Sis, yang Pande, sama saya ya. Kita 1, 2, 3, 4, 6, kita 6 orang. Bersyukur. Bersyukur tuh hari ini, hari Senin tanggal 29 April ya. Kita diarahkan dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan lewat undangan ya di flyer yang ada itu dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat 7 sampai dengan yang ke-10 ya. 11. 11, Pak. Ya. 11 ya. 11 ya. 11 ya. Oke ya. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Minta tolong mungkin Pak Sis bisa bacakan prolognya Pak, renungannya Pak ya. Oke, siap Pak. Oke, ya. Ayatnya dulu Pak. Ayatnya dulu. Ya, ayat dulu. Ya. Betul Pak, ayat dulu Pak. Ya, sebentar ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat 7 sampai 11. Ayat 7-nya itu di bawah satu pokok Paulus di Malta. Ya. Ayat yang ke-7, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Oh ya. Gubernur itu namanya Publius. Dia menyambut kami, menyambut Paulus ya, dan semua orang tahanan, dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit, demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, dia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ, naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Ya, firman Tuhan untuk kita siang hari ini. Silakan Pak Sis untuk baca renungannya Pak. Oke, renungan siang hari ini diberi judul Hati yang Tetap Berkobar bagi Tuhan. Hati yang tetap berkobar bagi Tuhan. Di dalam renungan ini kita melihat bahwa walaupun baru saja lolos dari badai yang hampir membunuh 276 penumpang, Paulus tidak menyerah. Ternyata Paulus terus mengobarkan karunia Roh Kudus yang ada pada dirinya. Dari korban hatinya itu, Paulus mengalami mujizat sehingga bisa ular bludak yang mematuknya pun tidak berdampak apa-apa. Paulus berdoa bagi ayah Publius yang terbaring karena sakit demam dan disentri. Dia masuk ke kamarnya dan berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Tercatatlah sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Itulah sebabnya semua menyambut dan menjamu mereka dengan hangat selama 3 hari. Lukas mencatatnya, mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. 3 bulan kemudian kami berangkat. Mari kita pun dapat mengobarkan karunia dalam pemuritan agar orang-orang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Demikian Pak renungan siang hari ini. Oke, ya, terima kasih Pak Sis. Ini cerita menarik sebenarnya. Ya. Bagaimana Paulus bersama dengan 275 tahanan itu akan diasingkan. Tetapi di tengah perjalanan dalam kapal, mereka diterpa badai, ya, terombang-ambing, sehingga semua makanan apa semua itu dibuang. Akhirnya mereka terdampar di suatu pulau yang namanya itu Malta. Dan disitulah mereka diterima oleh warga itu. Kalau kita baca dalam pembacaan tadi bahwa
Gubernur Publius dan warga masyarakat di Pulau Malta itu menerima mereka dengan baik. Kita akan masuk, saya kira Pak Andre dasar bagian ya, dasar bagi breakout ya. Nggak apa-apa lah. Ya di main room aja lah, pendek-pendek aja. Ya, main room aja ya. Ya. Oke, ya. Kita akan masuk dalam skor untuk kita sharing firman Tuhan, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan untuk kita siang hari ini, dan tegurannya buat kita, buat saya dan perbaikan apa yang saya harus lakukan ya, supaya saya hidup itu berkenan pada Tuhan. Ya, saya silakan untuk kita sampaikan sharing skor siang hari ini. Saya beri kesempatan Pak Walter. Pak Walter ini masih break tadi ya. Mungkin waktunya sedikit lagi habis nih. Pak Walter. Mudah-mudahan nggak sibuk ya. Ya. Pak, saya terakhir aja Pak. Saya terakhir aja nggak apa-apa Pak. Oh, ya. Oke, terakhir. Oke. Mudah-mudahan masih ada kesempatan. Ya, oke. Ya, ada kesempatan ya. Oke, terima kasih Pak Walter. Ibu Nelly. Selamat siang Ibu Nelly. Selamat siang Pak. Ya, gimana kondisi Bapak sudah agak membaik? Puji Tuhan Pak, ini ada di samping saya kok, kami bawa dia keluar dari kamar. Oh. Wow. Ya. Ya. Saya dengar firman Tuhan ya. Oke. Amin. Sampaikan pada Bapak ya. Ada ini cerita Bu ya. Cerita tentang Paulus, bagaimana mereka mengalami tekanan, mereka mengalami masalah, badai, masalah ya, terdampar, tetapi mereka diterima dengan baik dan Tuhan bekerja lewat kehadiran mereka di Pulau Malta dan banyak orang yang disembuhkan. Nah, kita percaya itu ya. Oke, silakan Bu Nelly. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari renungan kita yang diambil dari Kisah Para Rasul 28 mulai dari ayat 7 sampai 11 ini sungguh mengagumkan sekali bagaimana kalau kita melihat di sini cara kerjanya Paulus ya, bagaimana cara kerjanya Paulus dalam memuliakan nama Tuhan, dan kita melihat juga bagaimana Tuhan berkarya di kehidupan Paulus. Nah, seperti di ayat 7 dikatakan, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Nah, ini pertama, sama seperti tadi kesaksiannya Bapak tadi, dimudahkan. Amin. Ya, dimudahkan semua apa yang telah direncanakan berjalan dengan baik. Ini juga seperti itu. Di dalam perjalanan Rasul Paulus ini, dia dimudahkan. Dia bertemu dengan gubernur yang bernama Publius itu, menyambut dengan sangat baik dan menjamu mereka. Amin. Selama 3 hari. Coba. Ini kan kalau kita misalnya berkunjung ke suatu tempat, lalu ada yang menyambut kita dan bersedia menjamu kita, apalagi selama 3 hari, apa enggak senang sekali hati kita nih. Ya, dan di dalam hal ini kita melihat Paulus itu tidak menyia-nyiakan kesempatan, karena dia melihat di rumahnya Publius itu ada seorang yang sedang terbaring sakit, yaitu orang tua daripada Publius itu sendiri. Ya, betul. Tergerak hatinya untuk menolong. Aku akan mendoakan dia. Dia mendoakan bapaknya Publius dan sembuh. Nah ini ya, dan sembuh. Nah jadi kebaikan yang dibuat oleh Publius terhadap Paulus, dia merasa tergerak hatinya oleh belas kasihan. Aku harus berkarya di rumah ini. Aku harus menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan di rumah ini bisa berlaku terhadap ayahnya Publius. Sehingga dia berdoa dan mendoakan bapaknya Publius ini dan sembuh. Nah, melihat kesembuhan yang didapat oleh bapaknya Publius,
orang-orang melihat itu semua, berdatanganlah orang-orang yang sakit untuk didoakan oleh dia dan sembuh. Nah ini ya, jadi saya melihat di sini tadi seperti tema yang diberikan kepada kita, hati yang tetap berkobar bagi Tuhan. On Ini fire. luar biasa di On sini. fire. Mantap. Luar biasa caranya Paulus ini bekerja di sini dari pihak Paulus, dan yang paling luar biasa kalau menurut saya kerjanya Tuhan. Iya. Bagaimana Tuhan menunjukkan siapa dia melalui Paulus. Ini loh aku. Amin. Apapun bisa kubuat. Ya, aku menunjukkan karyaku melalui muridku seorang Paulus. Yang dia bisa berdoa kepadaku, aku mengabulkannya, menunjukkan bagaimana aku berkuasanya terhadap bapaknya Publius. Dan aku menunjukkan bagaimana bahwa di sini komunikasi ya, bagaimana Paulus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, dan hasilnya banyak orang yang disembuhkan di situ. Jadi kalau menurut saya di sini Tuhan Allah itu sekalian juga menunjukkan siapa dia. Ini loh aku. Nah gitu ya. Ini loh aku, apalagi untuk orang-orang yang banyak ya berdatangan itu, bukan hanya kepada ayahnya Publius. Ya, menunjukkan kepada orang-orang banyak itu, ini loh aku yang berkuasa, yang tidak ada bandingnya dimanapun. Nah, jadi inilah kalau menurut saya tentang kebenaran yang mau disampaikan Tuhan kepada kita di sini. Yang pertama tadi di sini kita memang melihat hati Paulus berkobar-kobar bagi Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana Tuhan menunjukkan karyanya melalui Paulus. Nah, kita ini pun bisa dipakai Tuhan. Yang penting mau, kan begitu ya. Kita pun bisa dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Nah, yang penting kita mau. Amin. Mau diutus oleh Tuhan. Nah, begitu. Nah, terus saya mendapatkan satu teguran di sini. Apa ya? Karena masih sering menurut saya ada sebenarnya kesempatan, tapi saya masih takut memulainya, gitu ya. Takut memulainya seperti yang dilakukan oleh Paulus di sini. Dia dimanapun dia tunjukkan selalu dia siapa. Dia tunjukkan selalu identitasnya. Aku punya Tuhan loh yang luar biasa. Amin. Nah gitu. Nah ini ya. Jadi saya merasa tertegur di situ. Ya ampun, gitu ya. Nah terus ya tapi ya dengan kita semakin sering membaca firman Tuhan, ya Tuhan pasti akan memampukan nanti suatu saat ya. Sehingga kita bisa memperbaiki diri, saya terutama bisa memperbaiki diri dan semakin dapat menyenangkan Tuhan. Amin. Di dalam kehidupan saya. Nah itu aja Pak, terima kasih. Wah keren ya. Terima kasih Ibu Nelly ya. Ya, makasih Pak. Ya, kita sudah belajar tentang Paulus. Pertanyaannya bagaimana kita ini ya, ya. Betul. Ya. Terima kasih ya kejujuran ya dari Ibu Nelly, bahwa seringkali kita juga takut ya. Kita bayangkan kalau Paulus itu dia terdampar di Pulau Malta dan situ tidak ada orang yang kenal dia kok, ya kan? Iya kalau saudaranya, ada saudaranya. Kalau itu orang lain, kok mereka itu Paulus dan 275 orang itu tahanan itu, ya kan? Tapi bagaimana mereka bisa itu dengan berani ya? Paulus dengan berani menyatakan kuasa Tuhan di tengah orang yang mungkin tidak kenal Tuhan mereka. Bagaimana keberanian Paulus? Oke, terima kasih Ibu Nelly ya. Kami telah dukung dan doa supaya Bapak Maranatha dan Manik itu bisa pulih kembali ya. Amin. Pulih. Amin. Ya. Nanti kalau sembuh nanti main kartu lagi Pak. Enggak. Oh, enggak lagi. Sudah enggak lagi itu ya. Tentunya sudah dibakar kok sama Ibu Nelly ya. Akan semakin sering nanti pokoknya diajak untuk hal-hal yang rohani begini Pak, karena saya juga merasa terlatih Pak dengan cara mengikuti Zoom pagi dan siang seperti ini.
inilah latihan buat saya. Amin. Proses belajar tanpa batas. Betul. Ya, buat semua kita Bu Nili ya. Amin. Kita belajar. Oke, terima kasih Bu Nili. Pak Sis, monggo Pak Sis. Oke, terima kasih. Wah, saya kalau tadi dengar apa yang disampaikan Bu Neli, memang itulah Tuhan bekerja, Bu ya. Jadi dalam kehidupan nyata, memang pada saat-saat itu kita bisa bersaksi Pak, ya. cahaya matahari di belakang Pak Sis itu boleh di Iya Pak, miringkan kameranya. Mataharinya geser terus gini nih. Oh ya ya. Cuma silo. Iya. Ini enggak tahu sinar dari mana nih. Gini. Di belakang Pak Sis persis itu. Iya, ini kena backlight. Lagi panas ini. Saya mau cari kamera yang ini aja Pak nanti Pak. Biar Iya. bisa kalau ini zoom pakai tuh laptop bagus. Kan? Laptopnya digeser Iya, pakai laptop. ke arah apa? Pintu yang pintu kamar. Pintu kamar itu ada. Kamar saya banyak jendela nih. Wah, iya. Oke, pasti. Oh, masih backlight ya. Oke lah. Ya, terima kasih Bu Neli. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan, saya pikir itu nyata ya dalam kehidupan setiap umat manusia di dalam segala ininya. Jadi apa yang tadi Bu sampaikan bahwa saya baca juga, kalau kita tadi baca di firman di Kisah Para Rasul 28. Itu kalau kita bacanya itu kan dari 7 itu kan sudah dalam artian sudah nyata ya di dalam. Tapi kalau kita belajar di ayat 28 tadi, di ayat 1 sampai 10 aja lah kita pakai, di situ kita bisa tahu bahwa bagaimana kita boleh mengenali Allah itu secara nyata ya. Jadi kalau kita katakan di sini bahwa memang Allah tuh dia begitu sungguh kreatif ketika memperkenalkan dirinya kepada manusia. Jadi dia mau menggunakan dengan cara-cara yang sangat sekali sederhana yang bisa diterima oleh manusia ya. Jadi buat kita itu pikirannya tak terduga dan selalu mengejutkan. Jadi dengan satu tujuan, bagaimana manusia bisa mengenalnya. Disitulah yang kadang-kadang saya baca di dalam Kisah Para Rasul di ayat 28 ayat 1 sampai 10, di situ dikatakan bahwa penduduk Pulau Mata itu sangat ramah. Di ayat kedua, tampaknya kultur mereka masih kental dengan mitos oleh para dewa. Jadi Allah tuh membuka mata penduduk Malta itu untuk memperlihatkan dirinya melalui pelayanan Paulus. Dampaknya mereka akan melihat secara langsung pernyataan dari kuasa Allah itu. Disitulah Bu yang kadang-kadang di dalam kehidupan kita sebagai manusia gitu. Kadang-kadang kita itu, saya sendiri mengakui dulu sebelum saya banyak atau tahu dekat dengan kehidupan mengikuti acara-acara seperti ini ya. Jadi yang seperti sering saya katakan bahwa dulu saya masih bekerja, kadang-kadang saya belum pernah saya membesarkan atau memperkenalkan Allah Tuhan kita tuh kepada orang-orang. Ya. Loh, nggak dibuka ya langsung mau cepet-cepet pakai lagi. Jadi saya itu berprinsip dengan gaya hidup saya waktu itu. Jadi dengan gaya hidup saya di mana saya berglamor dengan apa yang saya dapat, saya merasa itu bahwa itu dari diri saya ya. Yang saya dapat, saya bekerja, saya pulang malam, saya semua dilengkapi oleh perusahaan pada waktu saya bekerja. Jadi kadang-kadang saya lupa bahwa itu semua itu ada karunia Tuhan yang harus saya dapatkan. Zona nyaman Pak ya, zona nyaman. Ya betul Pak. Jadi sampai untuk kebutuhan gereja itu saya kurang sekali, saya lebih ini justru malah dari istri saya dan anak saya kadang-kadang mengingatkan saya, kalau Bapak tuh ada berkat bagian mbok yang anukan untuk gereja. Dan saya tuh kadang-kadang berprinsip, sudahlah nanti aja lah kalau saya ibadah hari Minggu aja. Tapi dan semua itu saya memudahkan, jadi segala sesuatu. Saya tidak memperkenalkan Tuhan Yesus, tapi saya sudah terlibat di situ dalam gaya-gaya hidup saya yang dikatakan masih dalam kehidupan duniawi ya, dari hidup dari kesenangan.
Dan dengan saya mengikuti pertemuan kompak ini, di situ saya banyak belajar, banyak tertarik untuk saya memperdalamkan firman-firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan sebenarnya kepada kita. Karena saya tahu di balik firman apa yang Tuhan sudah berikan tentang itu, banyak sekali hal-hal yang bisa menggugah hidup kita, Pak. Di situ saya semakin saya bertambah ini, semakin saya mendapat apakah harus seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau saya lihat di ini, banyak jiwa-jiwa muda sekarang yang sudah bisa memperdalam tentang kebenaran firman. Saya kenapa pada saat usia-usia seperti itu tidak gitu. Itu yang kadang-kadang saya berpikir bahwa kadang-kadang sampai apa kita punya kekuatan dulu. Tapi saya pikir ya memang banyak cobaan, Pak. Dalam artian sejalan dengan saya lakukan hal-hal yang menurut saya waktu itu tuh sepertinya ya juga Tuhan kadang-kadang menegur dengan caranya ya. Dia masih memberikan saya ujian yang kecil-kecil. Kalau dikata-katakan sebiji apa sih? Nggak ada artinya lah buat ini. Tapi sebenarnya Tuhan sudah lama memperingatkan saya. Dan disitulah saya mulai melakukan opsi saya bilang Tuhan memberikan saya usia sampai sekarang, diberi kesehatan ya, sehingga Tuhan juga memberikan saya tugas-tugas sebagai pelayan gereja ya saya harus jalankan. Kapan lagi saya harus tidak ada waktu lagi. Saya pikir inilah waktu yang terbaik yang saya pikir Tuhan ini. Apalagi dengan banyak kesaksian yang saya lakukan. Itu tadi sebagian baru banyak kesaksian. Tapi ada kesaksian kecil yang saya pikir itu kebesaran Tuhan ya. Saya kadang berpikir Tuhan tuh hebat, dahsyat. Seandainya saya tidak ini, saya pikir Tuhan tidak akan melakukan itu dalam kehidupan saya. Nah disitulah jadi saya baca dari firman itu, biarlah kita terus boleh menunjukkan atau kita jangan lupa kita sudah diberi banyak berkat, sudah banyak diberikan ini. Di situ saya harus memperkenalkan Tuhan. Di situ saya harus kepada anak, istri pun juga. Kadang-kadang istri saya kadang-kadang mengatakan dia lebih menguasai ya dalam hal-hal ini karena dia rutin kegiatan. Kadang-kadang seperti dia katakan, Tuhan dia menyatakan wah papa itu terlambat. Harusnya sudah dari dulu Bapak tuh harus mengenal ini, bukan baru sekarang mengatakan gini. Dan saya bilang bukan terlambat, kan Tuhan masih memberikan saya, dibilang. Jadi disitulah kamu harus bersyukur. Amin. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Nah disinilah kita jadi murid-murid Tuhan, ya kita harus tunjukkan juga ya, Bapak Ibu, jadi tidak harus dengan melakukan hal-hal yang besar sampai yang terkecil, tapi terus kita membesarkan jiwa-jiwa Tuhan. Karena kita sebagai murid Tuhan, banyak hal yang sebenarnya Tuhan sudah berikan buat kita. Itulah yang kita balikkan, bagaimana kita memperkenalkan Tuhan lebih dekat. Karena kita tahu bahwa Tuhan sendiri melakukan itu dengan terhadap manusia sangat sederhana ya. Sangat sederhana, sebab Tuhan itu adalah roh, dan di mana ada roh Allah itu di situ ada kemenangan dan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Oke, mantap. Terima kasih Pak Sis sudah sampaikan sharing skor. Banyak kali kita alami hal yang sama. Ya. Di usia kita masih muda itu kita masih kuat-kuat. Tapi saat di usia kita sudah senior, saat kita mulai mempersiapkan diri, ya, untuk dalam pelayanan, dalam apapun juga ya, berbuat sesuatu yang terbaik. Karena apa? Karena kita sudah mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan ya, seperti Paulus dan teman-teman mereka. Tidak gampang mereka mengalami badai di laut berapa hari terkatung-katung. Tuhan menyelamatkan mereka. Dan mereka berbuat kebaikan di Pulau Malta. Oke. Terima kasih Pak Sis. Ya, kita sama-sama doakan, Pak. Tuhan berkati. Ya, Pak Sis terus aktif ya. Itu kata Pak Sis, tidak ada kata terlambat. Ya, walaupun orang lain bilang, kamu itu terlambat. Enggak. Untuk Tuhan tidak ada kata terlambat.
Amin, amin. Oke. Amin. Pak Bambang sudah sampai rumah kah? Pak Bambang. Pak, baru sampai di rumah ya. Oh, Barusan. Ya, Ya. Itu di kisah berapa, Pak? Kisah 11 ya. 28. 28. 28, Pak. 28, Pak. Ya, 7 sampai 11, Pak, ayatnya. Oh, kisah 28. Ya, ayat 7 sampai 11. Oh, Ya, nggak apa-apa. Biar Pak Bambang baca dulu. Biar saya dulu ya. Nah, saya dulu aja. Ya. Oke, Pak Bambang biar baca dulu. Yang menarik ini. Menariknya apa? Menariknya ini temanya ini. Ya, hati kita harus berkobar-kobar ya bagi Tuhan. Ya, Kisah Para Rasul 28, 7, 11 ini saya pendek sajalah karena kebenarannya itu ya, dari ambil kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan bekerja ya, melalui apa? Paulus kan dulu kan orang yang bunuh orang-orang Kristen. Tapi dia berubah loh. Ya. Disinilah Pak Sis bilang ya. Kenapa dari dulu kita nggak dekat sama Tuhan? Saya juga betul, Pak. Saya menyesal. Ini penyesalan saya yang nggak pernah hilang. Kenapa tidak dari dulu saya mau melekat erat dengan Tuhan? Dulu saya sontoloyo, ya Kristen sontoloyo. Nah itulah kenapa nggak dari dulu saya seperti inilah. Nah ya inilah kita sebenarnya Paulus zaman now. Kita kan sebetulnya Paulus dulu ke gereja, tapi sebetulnya kita adalah Paulus yang seperti itu, ya disinilah bersyukur tidak ada kata terlambat lah. Jadi kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan bekerja melalui Paulus ya. Ya lewat kita juga saat ini. Ya, waktu itu dia bekerja lewat Paulus melalui apa? Yang melakukan penyembuhan. Yang tidak hanya memperkuat iman orang-orang yang ada di Malta. Ini penting nih. Tapi juga memberikan kesaksian tentang kekuasaan atau tentang kesaksian tentang kekuasaan dan kasih Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu peduli loh dan berkuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan. Nah, ini penting. Tidak hanya sekedar menyembuhkan loh, memulihkan loh. Kalau sekedar menyembuhkan ya dokter sih bisa. Tapi Tuhan mau tidak sekedar menyembuhkan. Sembuh itu hanya bonus, tapi dia pulihkan. Jiwanya dipulihkan. Nah, tegurannya apa? Teguran ini ya bagian ini mengingatkan saya tentang pentingnya menyambut dan Pak Bambang terbuka mikrofonnya. Oke. Ya bagian ini mengingatkan kita tentang pentingnya punya relasi, menyambut dan melayani juga orang lain. Ya, terlepas dari latar belakang atau situasi orang-orang itu. Publius dan penduduk Malta itu siapa sih? Tapi dia menunjukkan keramahan yang luar biasa. Itu contoh yang baik bagi kita untuk kita ikuti. Ya, opsinya apa? Perbaikannya. Nah, inilah. Firman ini mengajak saya untuk apa? Untuk lebih percaya dan bergantung kepada Tuhan dalam segala situasi. Ya, dalam segala situasi, terutama ya saat menghadapi kesulitan, masalah, tantangan, atau ketika melihat orang lain sedang dalam kesulitan. Kita juga diajak untuk menjadi apa? Perpanjangan tangan Tuhan loh. Kita diajak untuk menjadi alat Tuhan loh. Dalam melayani untuk mungkin dipakai untuk kesembuhan, bisa baik secara fisik maupun secara spiritual. Nah, komitmen saya ya sebagai umat Kristen atau anak-anak Tuhan, kita harus punya komitmen
untuk bertindak dengan belas kasihan dan keramahan ya, kepada semua orang. Ya, kita tirulah contoh dari Paulus dan penduduk Malta ini. Ya, ini mencakup dengan berdoa untuk mereka yang sakit atau membutuhkan dan aktif untuk mencari cara untuk membantu dan melayani dalam ya komunitas kecil seperti inilah atau lingkungan sekitar kita. Ya, inilah pandangan umum ya, bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran dari Kisah Para Rasul 28 ayat 7 sampai 11 dalam kehidupan kita sehari-hari ya, memperkuat iman dan hubungan kita, relasi kita dengan komunitas, dengan Tuhan ya, dengan Tuhan juga. Amin. Makasih, Tuhan memberkati. Monggo Pak Karel. Oke, terima kasih Pak Andre. Ya. Saya kira kita semua belajar dari kisah Paulus ya, terdampar di Pulau Malta ya. Dan bagaimana kehidupan mereka dan bagaimana sikap orang ya, masyarakat atau penduduk di Pulau Malta itu menerima segala kebaikan yang berlebihan. Oke, terima kasih Pak Andre. Walter, Pak Walter, masih bersama kita? Ya. Disampaikan Masih, mantap. Oke. Boleh buka on cam, Pak. Saya ingin menambahkan sedikit saja. Saya belum waktu masih di tempat kerja. Oh, oke. Iya. Oke. Silakan Pak. Ya, kita cuma bisa melihat dari latar belakangnya dulu Rasul Paulus ya, yang tadi sudah dijelaskan beberapa teman-teman kita tadi. Kalau saya melihat di sini ya gaya hidupnya, gaya hidup lama sama gaya hidup baru itu yang membuat dia lebih fanatik, lebih excited, lebih dan lebih lagi. Bahkan dia berani meninggalkan yang namanya asas-asas kehidupan lama mereka, budayanya, ya, meninggalkan ritual-ritualnya itu. Dia berani mengatakan bahwa Kristuslah. Jadi semua Yesuslah nomor satunya. Yesuslah yang didahulukan. Nah, disinilah yang kalau kita pelajari terpacu hidupnya, ya. Satu gambaran kita juga kalau hidup kita berfokus pada Kristus, kita arahnya kepada Kristus, kita mau melakukan semua aktivitas kita itu kita berani mengambil keputusan, ya kan? Kita pasti berani. Saya coba waktu pelayanan saya, waktu pertobatan saya tidak pernah baca tentang kisah Rasul Paulus, Saulus dan menjadi Paulus, saya belum pernah baca pada waktu itu. Tapi berjalannya waktu ketika saya belajar, ketika saya baca, saya mulai bertanya kepada Bapak Rohani, loh berarti gaya hidup saya, artinya gaya pelayanan saya ini, apakah ada kesamaan dengan Rasul Paulus, gitu kan? Nah, pasti kita teman-teman ada beberapa bagian gaya-gaya pelayanan Rasul Paulus pasti ada pada kita, gitu, ada, ya. Nah, di sini saya bertanya, bukan berarti saya sudah ini ya, enggak. Sampai saat ini saya kalau namanya pelayanan berfokus pada Kristus, saya nggak pernah mundur, saya nggak pernah mengikat hati saya nggak pernah menutup telinga dan menutup mulut saya untuk pelayanan. Selalu saya terbuka, di mana saja dan kapan saja. Kalau berbicara di mana saja, kapan saja, berarti saya kan siap dengan keadaan apapun. Nah, di situ saya baru paham, oh ternyata Rasul Paulus itu seperti ini gitu loh. Nah, makanya sampai saat ini, ya sekian tahun saya melayani, ya saya memang nggak pernah melihat, ya Tuhan bawa saya itu ke pedalaman-pedalaman, saya nggak pernah melihat keadaan situasi bagaimana, saya tetap pergi melayani. Walaupun notabene di sana saya cuma bisa melayani 2 keluarga, 2 jiwa, 4 jiwa, perjalanan yang jauh, biaya yang besar, medan yang begitu berat, keadaan yang begitu berat, ya. Notabene saya sampai sana itu hanya bisa bertemu dengan 4 orang dan harus
Terus di sana saya harus nginap dengan keadaan dan situasi, saya harus menikmati seperti mereka di sana juga mengalami ya semualah gitu. Dan itu ternyata begitu saya pelajari kepemimpinan Rasul Paulus itu luar biasa sekali. Ada beberapa gaya kepemimpinan yang misionaris, udah pasti. Kepemimpinan yang punya integritas, kepemimpinan Rasul Paulus yang sangat bersahabat, ya, kepemimpinan Rasul Paulus yang penuh dengan kasih, nah punya keberanian, ya, terlebih melipat gandakan, ya, multiplikasi pemimpin. Jadi bukan multiplikasi ini, tapi pemimpin yang dia berdoa buat jemaat-jemaat, dia berdoa buat pemimpin. Itu gaya kepemimpinan Rasul Paulus. Itu. Jadi itu yang saya lebih tertarik lagi ketika saya pelajari semuanya ini. Luar biasa. Jadi kesimpulan saya intinya di dalam pelayanan, ketika kita berfokus pada satu tujuan, ya, yaitu Kristus. Amin. Ya, benar-benar itu masalah keadaan dan situasi itu bisa kita lewati. Benar, kita bisa lewati. Kalau kita tertuju pada benar-benar, kalau kita setengah tertuju, setengah-setengah, kita nggak akan sampai. Kita pun setengah-setengah, nanti begini, nanti begini. Oh, saya urus ini, saya urus ini. Pasti. Tapi kalau kita tertuju fokus, itu akan kita jalan lancar. Nah, itu saya sudah jalankan sampai hari ini. Amin. Sampai hari ini. Jadi kalau saya bahkan memanage pribadi saya memanage waktu saya untuk Tuhan, untuk pelayanan di mana saya sekarang ada, memanage waktu saya di mana saya harus pergi, per 3 bulan saya harus keluar kota, per 3 bulan saya harus keluar, per 3 bulan saya harus keluar, bahkan per 3 bulan saya harus memfollow up yang pernah saya kunjungi, gitu kan. Walaupun saya tahu tempat itu keadaannya memang sakit, saya harus mandi air lumpur, saya harus mandi air akar, saya harus mandi air merah, saya harus mandi air belerang, saya harus nginap di hotel berbintang kalau tidur banyak bintang-bintangnya, kan begitu. Jadi saya tahu, tetap saya pergi gitu loh, tetap saya pergi ke sana lagi. Kenapa? Saya tidak melihat halangan, saya nggak lihat di sana ada tantangan atau enggak. Yang saya lihat itu jiwa itu harus saya follow up, seperti itu. Nah, disinilah saya dibukakan jalan banyak sama Tuhan, gitu. Dibukakan. Jadi ya kalau bicara wilayah Sumatera ya udahlah Kalimantan, daerah Herman. Nah, ini mulai harus balik lagi ke daerah, bahkan sampai ke Mentawai nanti sama ke Kalimantan Tengah. Nah, ini artinya apa? Kita berfokus pada Kristus. Benar, walaupun ada juga teman-teman saya hamba Tuhan lain, nggak begitu Pak Wawan dengan hal yang lain, dengan pelayanan yang model lain sesuai dengan kemampuan dan karuniamu. Saya bilang begitu. Nah, saya di bawah Tuhan seperti ini. Nah, ketika kita baca firman Tuhan, kita baca tentang kesaksian Rasul Paulus, benar. Coba sekarang, nggak usah jauh-jauh, teman-teman saya, teman dekat lagi, mahasiswa saya dulu di LT yang tadi kita kan 1 kali 2 kali dia semangat, begitu saya ajak 3 4 kali mereka enggak apa, semua susah, nggak mau, padahal nggak ada kerjaan, nggak ada waktu pelayanan, saya ajak, tapi nggak mau. Tapi saya nggak bisa, saya harus tetap pergi gitu loh. Yang saya fokuskan, saya melayani raja saya gitu. Saya punya prinsip, saya ini bukan hamba Allah, bukan hamba Tuhan, yang sering dikata-katakan orang hamba Tuhan itu berarti pendeta. Itu gelar dari gereja. Tapi saya hamba Tuhan, benar-benar Tuhan saya adalah Yesus. Kalau saya bukan hamba Tuhan, hamba dosa, Tuhan saya iblis gitu loh. Tuhan saya, jadi saya harus mengabdi kepada Tuhan saya harus berfokus pada Tuhan saya sebagai hamba. Hak saya tidak bisa lagi, saya nggak ada hak lagi. Hak itu semua sepenuhnya kepada Kristus. Nah, itu saya membuat saya pelayanan itu gimana ya? Seperti itu. Bukan berarti saya tidak mau kerja sekuler. Saya ada kerja sekuler, bukannya saya itu fokuslah. Kalau saya mau doa silakan. Kalau kamu ada proyek silakan, ada proyek saya kasih sama teman saya, jalanin. Saya doain aja. Karena memang terfokus. Nah, tantangan-tantangan ini yang kebanyakan sekarang hamba Tuhan tadi
baru mau doa saja kadang-kadang susah, ya kan? Maunya doanya di tempat-tempat yang enak, ya kan? Ada makannya enggak? Ada ininya enggak? Ada uang transportnya enggak? Aduh, saya bilang, kenapa kalian berpikir begitu? Kenapa? Saya bilang, kenapa? Jangankan begitu, Pak. Saya ajak hamba Tuhan. Saya ajak hamba Tuhan. Dia teman saya dosen. Saya suruh ngajar. Saya sudah kasih gaji. Kamu ngajar 1 minggu ya. Teknisnya block teaching. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ada break 1,5 jam, ada coffee break 30 menit juga. Daninya di sini tempatnya. Wih Pak, jauh banget Pak. Iya, di pedalaman. Karena hamba-hamba Tuhan ini butuh edukasi ini. Jadi mengajar di sana Pak. Kita nggak bisa bawa dia ke kota, nggak bisa. Jaraknya jauh. Jadi saya ambil posisi di sana. Saya mengajar itu di sampingnya tuh kandang babi, Pak. Mengajar di sampingnya kandang babi. Siapa yang bisa tahan mengajar bau babi, bau kotoran babi siapa? Begitu saya bawa dari Jakarta, saya sudah informasikan bahwa ini loh mengajarnya begini, ini fotonya ini gini keadaan. Oh siap, oh siap, oh siap. Baru 3 hari dia minta pulang. Wah saya bingung kan, Pak. Padahal dia cuma bawa baju dan badan. Transport itu sudah saya biayai semua. Pulang tuh dapat gaji lagi. Tapi dia nggak mau, Pak. Kalah dengan keadaan dan situasi. Itu saya ajak loh, Pak. Jadi, nah di sini kita lihat ya, walaupun sudah ada fasilitas, tapi mereka tuh banyak kalah dengan keadaan dan situasi medan-medan seperti itu, mereka tuh nggak mau. Nah saya, Pak, 3 tahun saya di dalam sana, Pak, saya masih kuat. Kenapa? Saya nggak peduli. Yang saya ajarin itu kebenaran, itu yang saya fokuskan, sehingga itu semua hilang, ya. Jadi kuat, jadi semangat, itu loh. Jadi bergairah saya, lebih ini lagi, lebih lagi. Nah sekarang Pak di kota-kota ini Pak, aduh, 3 jemaat aja mereka ngeluh, kunjungan ke rumah aja mereka ngeluh. Saya jauh-jauh masuk ke pedalaman hanya 3 ke keluarga, ibadah 2,5 jam Pak, pujian penyembahan, doa syafaat, khotbah sama semua seperti ibadah raya yang saya lakukan, sama semuanya, ya. Cuma saya bilang kalau satu keluarga tolong ya saya tidak lagi seperti itu. Ya, rasa ucapan syukur mereka kasih berkat, makan dan minum. Saya bilang, aduh, batasin aja lah, saya makan cukup sekali kok. Saya bilang, kalau pagi sampai siang saya makan sekali cukup, nanti sore malam lain lagi. Jangan setiap rumah saya makan, setiap rumah saya makan. Waduh, masalah saya nanti. Nah, ya kan, saya jadi nggak sehat. Ya, itu kerinduan mereka ingin memberkati para hamba Tuhan yang datang. Semua saya survei berapa banyak hamba Tuhan yang datang di wilayah-wilayah ini. Pak, cuma gembala, kita terus gembala, Bapak datang sini bersyukur. Nah, saya buat komitmen dengan mereka. Per 3 bulan saya datang ya. Nah, saya datang. Saya buktikan. Saya nyatakan. Nah, di sini kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kenapa dia begitu semangat? Karena dia mengarahkan satu pikiran, satu tujuan hanya pada Kristus. Ya kan? Kalau kita pelajari banyak perkataan-perkataan di Rasul Paulus itu yang begitu dia menguatkan, memotivasi dirinya dia sendiri. Ya, memotivasi dirinya sendiri loh. Sehingga orang-orang di sekitarnya melihat, begitu hebatnya. Ya kan? Bahkan dia berani menyatakan, aku mau mati, ya kan? Ikut turut penderitaan seperti Kristus, ya kan? Bukan hidupku lagi, aku meninggalkan hal yang lama. Wah, semua banyak perkataan-perkataan itu memotivasi. Nah, coba kita sekarang nih, Pak. Ya, kita doa aja sebelah ajak teman-teman, ya kan? Banyak yang sudah banyak menolak, maunya ada makan nggak di situ, ya kan? Ada uang duduk nggak? Ada uang ini nggak? Ada transportasi nggak? Aduh, saya pusing kalau dengar begitu. Ya, saya nggak suka kalau sudah ngajak begitu, saya tolak dah. Nah, itu dari saya aja. Intinya semua terfokus pada Kristus, semua kan ini. Ya, mungkin ada orang-orang yang bilang, oh enggak Pak, kita juga butuh makan, kita butuh kerja, benar. Kita bisa memanage waktu, mana waktu untuk Tuhan, mana untuk keluarga, benar. Saya setuju, tapi kita jangan terlalu kita membatasi kerinduan Tuhan. Ketika Tuhan bilang pergi, kita nggak pergi, nah sudah. Ya kan, ada satu statement, dia katakan begini, ada satu statement, saya baca di medsos itu ya,
kalau engkau tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan, kalau engkau mengerjakan pekerjaan Tuhan berarti engkau menjadi hamba Tuhan. Kalau engkau tidak mengerjakan pekerjaan berarti kamu hamba dosa, hamba iblis. Yang kamu kerjakan hal-hal yang dari dunia. Saya bilang, oh ya benar juga. Lebih dari itu, iblis. Loh Pak, kalau saya bekerja, iblis enggak. Kalau kamu bekerja untuk Tuhan, itu kamu bekerja untuk Tuhan. Tapi kamu bekerja bukan untuk Tuhan, berarti kamu bekerja untuk iblis. Oh ya, betul. Kembali ke Kolose ya kan. Kalau engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah untuk Tuhan. Kolose Terima 3, kasih, Tuhan memberkati. Kolose 3:23. Ya. Mantap. Ya, ayat 24 ayat 24-nya itu upahnya. Upahnya. Ya. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Terima kasih Pak Walter ya. Siang ini kita dibakar ya. Dibakar benar dengan Pak Walter ya. Jangan kita pergi kemana-mana terus di sana ada PK-nya berapa itu. Ada uang pulsa, ada uang transport, uang pulsa. Iya, Pak Walter sudah tinggal di hotel yang berbintang-bintang kok mau ya. Bintang-bintang. Iya, kita hotel bintang 1, Pak Walter hotel berbintang-bintang. Saya bintang banyak, Pak. Bintang banyak. Bintang saya banyak, Pak. Saya tidur, Pak. Banyak banget bintangnya, Pak. Ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Walter ya. Jadi saya belajar tuh. Sebenarnya yang memotivasi hidup kita itu sebenarnya gaya hidup kita. Hidup yang lama dan hidup yang baru. Kalau kita masih tetap dengan gaya hidup yang lama, kita tidak akan maju. Tentu masih ada bertanya-tanya dalam hati kita. Saya tidak mendiskreditkan orang lain, tapi bagi saya sendiri saya belajar ya, untuk melangkah lebih dan lebih lagi dalam kehidupan ini. Di mana kita ada. Pak Karel, saya tambah nggak sampai 1 menit nih Pak Karel. Ingat nggak pelayanannya Yesus? Ingat nggak? Masuk desa, keluar desa, masuk kota. Berjalan di tengah hari, berjalan, bangun mulai dari jam 3 subuh udah bangun, udah doa terus. Sehingga ada perkataan dari Yesus, ya kan? Ya, anak manusia untuk meletakkan kepalanya saja sudah nggak ada. Berarti itu apa? Dia nggak peduli, dia berjalan terus, dia terus melayani. Ya kan, dia pantang mundur, keadaan apapun dia tetap maju. Ya, berjalan, waduh sampai kakinya diterik matahari dia jalan ya kan, menuju ke satu desa Sikar ya kan, berjalan bertemu wanita Samaria. Wow. Nah, coba kita sekarang Pak, ya udah dijemput pakai mobil masih ngeluh, udah masih ngeluh lagi. Hujan gerimisnya masih aja begini. Waduh. Itu saja Pak, saya tambahan dikit Pak. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Walter ya. Sudah memberi semangat kita supaya bangkit lagi ya, supaya seperti Paulus. Oke. Terima kasih Pak Walter. Lanjutkan pekerjaan pelayanan. Monggo Pak Bambang. Ya, baik Pak. Terima kasih. Saya sedikit aja Pak menambahkan karena sudah cukup penjelasannya. Tapi saya akan memberikan di sisi lain Pak ya. Jadi sebenarnya itu kan ada kata berlayar dan baktera Pak ya. Ya kan, kapal maksud saya. Jadi kapal tentu berlayar di laut. Nah ini makanya Paulus berlayar ke Roma tentu pakai kapal. Nah, itu merupakan satu gambaran Pak bahwa kapal itu adalah baktera, ya baktera kehidupan kita. Kemudian berlayar itu artinya mengarungi perjalanan kehidupan. Ya. Jadi bagaimana kita untuk dapat mengarungi ya, kehidupan kita itu dilambangkan atau dikisahkan oleh perjalanan Rasul Paulus ini Pak. Kalau kita bisa meneliti ya. Sebenarnya sungguhnya tidak akan boleh terjadi kalau kita membaca dengan cermat. Sesungguhnya sudah, oleh karena itu karena ketidaktaatan itu Pak. Ketidaktaatan mereka itu. Pada waktu Paulus mengatakan perkataan yang pertama itu kan di ayat 9 itu. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa untuk lampau dan yang sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran, ya Pak ya. Kemudian dilanjutkan, sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku tidak
apa nih? Aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, Pak, tetapi maaf Pak juga Bambang, bagi ayat mana nih Pak? Ini kitab Rasul 28 Pak. Oh iya, Ayat 7 28 sampai ayat 11. berapa, Pak? Ayat 7 sampai 11 saja Pak. Bisa tolong Oh, jangan ayat kemana-mana Pak. 7 sampai 11. Kita pendek-pendek saja Pak. Kebenaran, Oh, teguran, iya. tolong mohon maaf. Jadi kalau bisa tolong disimpel-simpel saja, poin-poin Iya, saja supaya kita bisa iya, selesai jam 3 selesai Pak. iya, Jadi Pak. poin-poin saja. Ya, Sudah, baik. ini sudah banyak kan. Jadi Oh, kita Pak Rasul, saya pikir nah, kisah 27, Pak. no, 28, 7 sampai 28. 11, Oh, baik, 7 baik, sampai Pak. Saya baca, poin-poinnya Pak. saja Pak. Jangan Ya, Pak. merembet ke Ya. ayat mana-mana. Itu saja Pak. Kita bisa Ya udah, Pak. selesai. Oke, silakan Kalau selesai. mungkin saya juga terganggu, saya kira cukup, Belum Pak. Lanjut aja, ya, Pak. belum Lanjut siap aja. mungkin Pak Bambang belum baca Lanjut. sih. Belum baca. Ya, lanjut aja, Pak. Ah, Lanjut kalau gitu. iya, Siap, iya. siap, Pak. Lanjut aja. Ya mungkin Pak Bambang belum baca sih. 28, 7 sampai 11 Ya. saja. Ya, Ayat-ayat lanjut, pendek. Pak. Oke, Lanjut, Pak. silakan Pak Karel. Dengan kesepakatan kita bersama bahwa flyer itu, undangan itu sudah disampaikan kita dari pagi. Harapan kita supaya kita bisa membaca renungan firman Tuhan pada siang ini, sehingga pada waktu kita sampai di skor, kita tetap komitmen tepat pada waktu, Pak. Karena mungkin kesian juga ada yang lain tidak punya keperluan ya, jadi kita tepat pada waktunya. Oke. Saya melihat begini, Pak. Ayat yang ke-10, Kisah Rasul 28 ayat yang ke-10, mereka sangat menghormati kami. Dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Nah, mengapa sebenarnya mereka, orang-orang di Malta itu menghormati Paulus dan teman-temannya yang notabene orang tahanan? Kenapa sih? Karena keteladanan, gaya hidup orang-orang yang terdampar tadi itu, ya kalau kita baca sebelumnya itu bagaimana ada ular mau gigit tangannya Rasul Paulus, tapi dikebas dan dia tidak terjadi apa-apa. Dan sana orang melihat gaya hidup tadi katakan Pak Walter, gaya hidup kita itu yang bisa diterima oleh orang lain itu yang menentukan kita. Walaupun kita bukan saudara seiman, tapi kita berbeda keyakinan. Tapi karena gaya hidup kita itu yang menentukan bagaimana orang lain itu bisa menghormati kita. Hebat di sini. Mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Wah, hebat. Bukan mereka saudara, tidak. Bukan mereka itu seiman, sama percaya Tuhan, belum. Tapi karena gaya hidup mereka itu sehingga mereka tertipu. Nah, kita bagaimana gaya hidup kita di tengah masyarakat yang jamak, di mana kita hidup di tengah-tengah masyarakat orang yang mungkin belum percaya Tuhan. Bagaimana gaya hidup kita sehingga kita dihormati, sehingga melalui hidup kita itu nama Tuhan yang mulia. Mereka menghormati Paulus, dan Paulus menyembuhkan ayahnya Publius, gubernur, dan banyak orang disembuhkan. Karena apa? Karena gaya hidup dari Paulus dan orang-orang yang lain, sehingga mereka terima. Dan kebenaran yang saya lihat di bawah, bagaimana gaya hidup mereka, ya, Paulus dan teman-teman mereka yang notabene orang tahanan, mereka diterima dengan baik oleh orang-orang di Pulau Malta yang bukan saudara, tapi karena gaya hidup. Dan teguran bagi saya belajar juga supaya di tengah kehidupan yang jamak, ya, di tengah kita ada di tengah dunia ini, ya, kita tidak terlepas dari hubungan kita dengan masyarakat. Mungkin kalau hubungan kita dengan satu komunitas ya oke saja. Tapi pertanyaannya bagaimana hidup kita di tengah masyarakat yang jamak, supaya orang menghormati kita dan memuliakan nama kita. Dan komitmen saya terus berusaha ya dengan kemampuan yang ada pada saya. Apa yang ada saya juga
untuk kita bisa menjadi berkat sekecil apapun bagi orang lain. Amin. Nah, itu sudah berharga bagi mereka. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan pada kita siang hari ini. Waktu sudah ya, jam 3. Kita akan lanjutkan untuk doa syafaat.